Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Andika Hendra Mustaqim. Kali ini, di video ini, saya akan mendiskusikan tentang salah satu tren di dalam dunia korporasi, di dalam dunia enterprise, di dunia bisnis UMKM, entrepreneurship berkaitan dengan customer centric enterprise. Customer enterprise adalah bagaimana sebuah perusahaan, sebuah korporasi, sebuah bisnis, baik dalam skala besar maupun skala kecil, termasuk UMKM, untuk bisa menjadikan customer centric, jadi berorientasi kepada konsumen, bukan berorientasi kepada produk, bukan berorientasi kepada branding, bukan berorientasi kepada government, bukan berorientasi kepada supply semata, tetapi berorientasi customer. Karena apa? Customer is the king. Kalau di dalam industri adalah customer is the king. Jadi ketika customer itu dia menjadikan raja, maka segala upaya, segala usaha, segala branding, segala strategi itu orientasinya kepada customer. Dari direksi sampai tingkat bawah, sales, kemudian dari tingkat sampai pekerja buruh, maka orientasinya kepada customer. Kenapa customer itu menjadi king dan tetap menjadi king? Karena itu adalah bersifat pelayanan, bersifat produk. Bagi apa yang kita jual, apa yang kita layani itu adalah semuanya untuk berbasis kepada customer. Ketika customer itu menjadi king, customer is the king, maka bukan lagi tidak ada selainnya. Semua perusahaan, semua enterprise, semua korporasi akan melayani raja tersebut. Raja itu adalah masyarakat, bukan jumlahnya satu. Salah satu trennya itu adalah customer centric enterprise. Itu merupakan semacam kajian di dalam dunia komunikasi bisnis, dalam komunikasi berbasis konsumen, tentang bagaimana kemampuan customer centric enterprise itu adalah menjadi strategic katalis. Jadi ketika banyak orientasi di dalam sebuah bisnis, banyak orientasi di dalam sebuah korporasi, dalam sebuah usaha, maka diperlukan semacam katalis. Katalisnya itu bersifat strategik. Katalisnya itu adalah customer itu sendiri. Katalisnya itu adalah konsumen sendiri. Katalisnya itu bukan modal. Katalisnya itu bukan pemerintah, bukan regulasi, bukan juga kepada berbasis profit oriented, tetapi katalisnya itu adalah sebagai strategik berbasis ke konsumen. Ketika konsumen itu diutamakan, maka segala strategi di dalam perusahaan itu orientasinya juga mengarah kepada konsumen. Yang kedua, bahwa dengan berbasis pada customer centric or enterprise, maka baik manajer, baik enterprise, baik manajer keuangan, manajer pemasaran, dan lain sebagainya di dalam korporasi tersebut akan fokus bagaimana upaya untuk sense of market shift. Jadi sense of market shift-nya itu kuat. Kita pahami market di sini adalah konsumen, market ini adalah masyarakat, market di sini adalah publik, di mana di dalam hitungan hari, dalam hitungan bulan, dalam hitungan detik bahkan pun konsumen bisa beralih ya kan, bisa beralih ke produk lain, beralih ke layanan lain, bisa juga ataupun meninggalkan suatu produk lain, meninggalkan produk lain berpindah ke produk yang satunya lagi. Perubahan-perubahan itu menunjukkan diperlukan adanya suatu sense, bukan thinking ya. Kalau sense itu adalah bagaimana kita lebih adanya unsur perasaan. Di situ ada intuitif. Intuitif is more okay dibandingkan think. Ketika think itu berarti dia sudah berpikir, dia ada menggunakan knowledge-nya, baik masa lalu, dia akan menggunakan knowledge library-nya di otak itu tahun lalu, tahun-tahun berikutnya untuk menggunakan informasi. Tidak, ketika sense itu intuitif, itu dia bersifat lebih cepat, ya kan, dan cenderung tepat hingga diperlukan orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang terbiasa berhubungan dengan masyarakat, orang-orang yang terbiasa melakukan transformasi, orang-orang yang terbiasa mengetahui dengan masyarakat. Dan sense itu harus dilatih. Sense itu harus dilatih. Sense itu harus terbiasa dengan membaca informasi, dengan mengetahui informasi, dengan berdialog dengan konsumen, dengan melihat berbagai
produk digital, mulai analisis sentimen, analisis produk, sosial media interaksi, sosial media marketing, dan lain sebagainya. Sense itu dibangun dengan kekuatan dari dalam diri sendiri, si manajer tersebut, atau si pemimpin leader tersebut, atau itu dibangun oleh orang-orang di lapangan. Dalam sense itu diperlukan adanya kemampuan untuk terus mendengarkan. Selain itu, diperlukan juga adanya transparansi. Transparansi itu menjadi hal yang penting. Kenapa transparansi itu menjadi hal yang penting? Karena itu berkaitan dengan upaya membangun kepercayaan. Jadi apa yang terjadi di sebuah perusahaan harus terbuka diungkapkan kepada publik, ya kan? Walaupun dalam batas-batas tertentu. Apa yang terjadi di dalam suatu perusahaan itu juga diungkapkan dari level bawah hingga level atas dan lain sebagainya. Karena itu membangun kepercayaan dari dalam. Ketika transparansi itu dibangun, publik akan semakin percaya, konsumen akan semakin percaya. Transparansi itu menunjukkan adanya suatu kejujuran, honesty. Ketika suatu perusahaan itu memiliki honesty yang tinggi, maka di situ akan terbangun suatu identitas, terbangun akan suatu bukan hanya identitas, tetapi suatu brand yang bisa dipercaya. Hal yang paling penting dalam membangun consumer adalah digital ecosystem. Jadi, orchestrate digital ecosystem. Dan itu tidak bisa akan terbangun tanpa adanya digital ecosystem. Digital ecosystem itu adalah digitalisasi, baik dalam bentuk informasi, komunikasi, dalam bentuk dalam pelayanan, terutama termasuk di dalam bentuk teknologi yang digunakan, digitalisasi ekosistem itu juga menunjukkan suatu adanya interaksi karena kita ketahui bahwa konsumen bisa bersuara kapan saja tentang produk kita, tentang layanan kita, sehingga kita harus tahu dalam hitungan detik kita juga kita harus mengembangkan ataupun meng-hire itu kan, ataupun menggunakan software yang bisa mendeteksi tentang analisis sentimen dalam waktu hitungan menit, hitungan detik, bisa untuk mengetahui kecepatan informasi yang beredar di masyarakat berkaitan dengan produk kita, sehingga kita bisa mendapatkan suatu terobosan, mendapatkan suatu ikatan langsung gitu kan, ikatan langsung bagaimana konsumen itu bisa menjadi diutamakan, konsumen itu lebih diutamakan dengan pembangunan ekosistem yang bersifat digital. Itu bukan hanya penggunaan media sosial untuk marketing, bukan hanya penggunaan media sosial dalam upaya untuk membangun engagement dengan masyarakat tidak aja, tetapi penggunaan aplikasi-aplikasi tertentu yang digunakan untuk melaporkan keluhan-keluhan dari konsumen ataupun dari customer terhadap produk kita, sehingga tidak disebarkan di media sosial, tetapi kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan lebih yang bersifat proaktif kepada masyarakat. Jika ada masalah, bisa langsung kontak kita akan memberikan jaminan informasi kerahasiaan dan lain sebagainya, sehingga informasi tersebut tidak tersiar ke publik dan akan merugikan masyarakat kita. Ketika kita mampu mengembangkan customer centric enterprise yang bagus, maka tidak ada lagi threshold barrier. Kita juga akan bisa mewujudkan. Jadi tidak ada lagi, ya kan? Tidak lagi adalah traditional barrier. Jadi dia ini adalah untuk erasing, ya, untuk menghapus traditional behavior. Kenapa? Karena tidak ada lagi ewu pakewu, tidak ada ketakutan masyarakat untuk bisa mengkomplain kepada perusahaan, tidak ada ketakutan untuk mengkritik pelayanan publik, sehingga dicapai suatu distributive growth in a digital intelligent landscape, yaitu tujuannya adalah upaya untuk pertumbuhan. Pertumbuhan apa? Kenaikan penjualan produk, kena pelayanan dan lain sebagainya. Dengan demikian sebuah perusahaan customer centric itu akan selalu tumbuh ke atas, bukan tumbuh ke bawah, ya. Akan tumbuh ke atas, akan tumbuh ke bawah dengan cara disruptive growth in digital intelligent landscape. Itu tersebut menunjukkan perusahaan akan selalu bisa bertransformasi, melakukan suatu perubahan, eksis ke depannya tanpa banyak mengalami guncangan. Sekian saja penjelasan saya mengenai customer centric enterprise untuk perlindungan konsumen dan berbasis kepada customer yang perlu dikembangkan oleh banyak perusahaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.